Shalom, saya Betaria Manaro, NIM 21020305, dosen pengampu Ibu Yulia Kasitepu, MPD. Saya berasal dari Program Studi Kepemimpinan Kristen, Fakultas Ilmu Teologi, Institut Agama Kristen Negeri IAKN Tarutung, tahun ajaran 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kepemimpinan Kristen yang sabar. Kepemimpinan yang sabar. Pemimpin itu apa sih? Pemimpin adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengarahkan dan memotivasi suatu kelompok atau suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan apa itu sabar? Sabar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada dua, yaitu satu tahan. Tahan terhadap cobaan dengan tidak marah-marah, tidak putus asa, dan tidak lekas patah hati. Yang kedua, tenang. Tenang artinya yaitu tidak tergesa-gesa, tidak terburu oleh nafsu. Sabar dalam ajaran Alkitab. Sabar adalah salah satu sifat Allah yang terdapat dalam Mazmur 145 ayat ke-8. Sifat ini selalu dikaitkan dengan sifat kasih sayang dan kemurahan Allah terhadap orang yang berdosa dan pemberontakan. Bagaimana kita menunjukkan kesabaran yang merupakan karakteristik dari Kristus? Yaitu, pertama, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kita harus berusaha menghadapi rencana dan tujuan daripada Allah. Terkadang Allah menempatkan kita dalam situasi sulit agar kita dapat menjadi saksinya. Di sisi lain, Allah mengizinkan pencobaan itu untuk menguji kemampuan kita. Tujuan kesabaran adalah demi pertumbuhan kita dan membangun kita dalam menghadapi suatu pencobaan. Aspek-aspek dalam kesabaran untuk seorang pemimpin. 1. Teguh pada pendirian atau prinsip. Teguh pada pendirian atau prinsip artinya kuat dalam menyelesaikan apa yang telah direncanakan, serta berpegang teguh pada aturan dan tujuan tetap tidak berubah atau sesuai dengan yang telah direncanakan. Terdapat prinsip dalam aspek ini, yaitu 1. Konsekuen, merupakan bagaimana seseorang menyelesaikan suatu kesesuaian dengan apa yang telah direncanakan, meliputi keyakinan tentang apa yang sebaiknya dilakukan, keberanian untuk mengambil risiko, mau menerima tanggapan dalam pengerjaan sesuatu dengan segala kemungkinan yang baik maupun yang buruk. Kedua, konsisten. Konsisten merupakan bagaimana seseorang bertingkah laku secara tetap, selaras, dan sesuai dengan apa yang diyakininya dalam mencapai suatu target. Yang ketiga, disiplin. Disiplin merupakan bagaimana seseorang dapat menaati atau mematuhi peraturan dengan menunjukkan bagaimana seseorang mampu dan mau taat terhadap aturan yang berlaku. Yang kedua, tabah. Tabah adalah menggambarkan bagaimana kemampuan seseorang untuk tetap pada tujuan dan kuat menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Tabah terdiri dari beberapa hal, yaitu 1. Bersedia menerima kritik. Maksudnya yaitu mau menerima masukan dari orang lain dan menjadikan masukan tersebut sebagai hal yang positif. Kedua, belajar dari kegagalan, yaitu mampu melihat suatu hal yang gagal sebagai peluang untuk memperbaiki hasil kerja menjadi lebih baik. Ketiga, daya juang adalah kekuatan dalam memperebut atau melaksanakan seluruh kegiatannya, memperoleh sesuatu atau dalam mencapai suatu tujuan. Keempat, toleransi. Toleransi terhadap stres, yaitu kemampuan menghadapi atau mengatasi masalah yang dapat menimbulkan stres dalam pencapaian target. Ketiga, tekun. Tekun melaksanakan pekerjaan atau tugas terus-menerus hingga tujuan bisa tercapai. Tekun terdiri dari beberapa hal, yaitu 1. Antisipatif, merupakan tanggap terhadap suatu yang sedang atau yang akan terjadi dan memiliki rencana cadangan apabila mengalami kesulitan dalam pencapaian target atau tujuan. Yang kedua, terencana, yaitu memiliki rencana-rencana dalam pencapaian tujuan dan merealisasikan rencana-rencana tersebut. Yang ketiga, terarah, yaitu mengarahkan energi pada pencapaian tujuan dalam proses pembelajaran. Ciri-ciri sabar. 1. Mengalah namun tidak kalah. Menjadi seorang yang penyabar seringkali menuntun kita untuk selalu mengalah dengan orang lain. Yang kedua, menghindari konflik.
Seseorang dengan sifat penyabar cenderung lebih suka menghindari konflik dibandingkan dengan orang yang tidak sabar. Orang-orang penyabar memilih jalan damai sehingga mungkin dapat menyelesaikan permasalahan. Mereka memandang konflik adalah solusi yang sia-sia dan terkadang bukannya menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Ketiga, menerima hasil dengan lapang dada. Mampu menerima hasil adalah salah satu ciri orang dengan sifat penyabar. Apapun hasil yang didapatkan tidak mempengaruhi dirinya. Seorang penyabar memiliki batin yang selalu mengatakan jika tidak sekarang mungkin di lain waktu. Yang keempat yaitu komitmen dan pantang menyerah. Orang dengan sifat penyabar memiliki ciri yaitu selalu berkomitmen dan pantang menyerah dengan apa yang sedang atau mulai dikerjakannya. Sifat sabar menyebabkan seseorang mampu bekerja keras untuk menggapai keinginan dengan selalu berusaha. Cara melatih kesabaran. 1. Lebih banyak bersyukur. Bersyukur adalah salah satu yang paling sulit dilakukan dalam hidup. Namun, saat kita sudah mulai bersyukur, maka hidup kita akan terasa lebih ringan. Saat sedang berada di suatu kesulitan, cobalah untuk tetap sabar dan bersyukur. Hal ini membantu kita untuk tetap tenang dalam menghadapi dan bisa melihat tujuan akhir yang lebih besar. Yang kedua, tidak terburu-buru mengerjakan sesuatu. Di dunia yang serba cepat ini, seringkali kita selalu melakukan hal yang praktis atau bergerak dengan cepat, sehingga saat sesuatu berjalan lebih lambat dari yang seharusnya, kita menjadi tidak sabar. Oleh karena itu, kita sesekali mulai menekan rem dalam kehidupan kita dan menjalani beberapa hal dengan perlahan untuk membantu tubuh untuk mengisi energi. Yang ketiga, jangan hanya diam. Menunggu dalam diam bisa membuat waktu berjalan semakin lambat. Contohnya saat kita menunggu teman datang saat janjian, kita bisa berjalan-jalan sebentar. Melakukan aktivitas positif juga akan melatih kesabaran kita agar menjadi lebih baik lagi. Keempat, tidur yang cukup. Kurang tidur bisa membuat kita menjadi mudah marah, tegang, dan tidak sabaran. Karena itu, agar hati dan pikiran menjadi lebih tenang dan sabar, pastikan bahwa istirahat kita cukup. Kelima, melakukan relaksi. Tidak mudah untuk bisa sabar dalam menghadapi berbagai karakter orang. Tidak jarang ekspektasi kita tidak bisa terpenuhi, bahkan dalam hal-hal sederhana sekalipun. Hal ini bisa membuat kita tidak sabar. Cara paling sederhana untuk menghadapinya adalah dengan menarik nafas dalam-dalam dan buang secara perlahan. Contoh tokoh Alkitab yang sabar ketika Allah uji, yaitu 1. Nabi Ayub. Nabi Ayub merupakan salah satu tokoh yang dikenal memiliki sifat sabar dalam Perjanjian Lama, dan dalam kisahnya, Ayub mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, mulai dari kehilangan harta benda, kehilangan anak, dan mengalami penderitaan fisik, yaitu penyakit yang ia derita. Yang kedua, Abraham dan Sarah. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa ia akan menjadi bapak bagi banyak bangsa. Walaupun saat itu Abraham dan istrinya yaitu Sarah belum memiliki anak, Abraham tidak menunjukkan kesabarannya yang utuh. Namun Tuhan memberitahu kepadanya agar tetap sabar menunggu waktu yang tepat. Janji Tuhan kepadanya dinantikan oleh Abraham bersama istrinya dalam waktu yang panjang. Hingga usia yang tua, barulah mereka memiliki anak. Yang ketiga yaitu Yusuf. Yusuf mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari saudaranya sendiri. Kita tahu dalam Kejadian 37 ayat 1-38, Yusuf dijual kepada orang Ismail dan dibawa ke tanah Mesir, tetapi ketaatan dan kesabaran yang dimilikinya menjadi sangat berkenan di hadapan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang Yusuf lakukan selalu berhasil dengan baik, yang pada akhirnya Raja mengasihi Yusuf dan menyerahkan kekuasaan kepada Yusuf untuk seisi rumahnya. Kesabaran Yusuf terlihat ketika istri tuannya untuk mengajak tidur bersama dan mengasuh Yusuf dengan Potifar. Pada akhirnya Yusuf menerima hukuman dari raja dan ia tetap sabar menerima kenyataan itu, dan akhirnya Tuhan berkenan kepadanya. Yang keempat yaitu Nabi Hosea. Hosea mengikuti apa yang dikatakan Tuhan kepadanya untuk menikahi seseorang perempuan pelacur. Ia terus menunjukkan rasa cintanya, bahkan menerima dan mengampuni istrinya yang tidak setia itu. Kita bisa melihat dari Hosea 1 ayat 2-9. Sekian, terima kasih. Shalom.